Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan bertanya tentang potensi skenario-skenario kejutan yang mungkin terjadi nanti pas 17 April. Kalau orang sering memberikan contoh misalnya adalah bagaimana kita melihat survei pilkada serentak di Jabar. Mas Arda mungkin bisa mulai. Kira-kira apa skenario-skenario kejutan yang mungkin terjadi yang kemudian bisa membalik hasil ini? Iya, kalau kita berbicara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya kalau ininya memang hasil survei itu kalau saya tidak salah itu sebulan sebelum hari H gitu. Artinya ya seperti yang saya bilang tadi, survei itu memotret kondisi pada saat survei dilakukan. Artinya ini kalau dari sisi Carta 1 sampai 9 Maret, kalau dari sisi CSIS 15 sampai 22 ya. Maret. Artinya ketika berbicara apakah ini 17 April, tentu tidak gitu. Tapi kita bisa memberikan gambaran saja gitu. Jadi kalau apakah mungkin perlu terjadi perubahan? Kembali saya katakan sangat-sangat mungkin gitu. Tapi apakah kemungkinannya besar atau kecil? Kalau tadi seperti disampaikan Mas Haidiman juga, kalau tidak ada istilah saya tsunami politik yang terjadi, saya pikir hasil ini akan apa yang bisa dikategorikan sebagai tsunami politik? Kita menyaksikan beberapa kali penangkapan atau pengungkapan kasus korupsi, operasi tangkap tangan, itu pun rasanya tidak seperti tsunami politik saat ini. Iya, kalau saya lihat lebih ke arah memang para pemilih ini lebih melihat kepada figurnya. Artinya memang harus sesuatu yang dilakukan oleh calon presiden. Betul. Jadi untuk orang-orang sekelilingnya lebih mungkin dalam tanda petik tidak terlalu dilihat. Jadi kalau dilihat sebagai apakah ini bentuk publik kita masih tidak rasional, mungkin saya harus sebutkan ya masih kurang rasional. Masih kurang rasional. Oke, Mas Haidiman mungkin bisa ya menambahkan. Tadi itu pertanyaan menarik dan selalu ditanyakan soal pilkada Jawa Barat, juga pilkada Jawa Tengah. Sebelumnya juga misalnya pilkada sebelumnya di Jakarta sebetulnya. Salah satu jawaban yang mungkin diberikan itu sebetulnya aspek mobilisasi di hari H pemilihan. Kebetulan di Jawa Barat ada partai yang kita kenal semuanya begitu, partai kader gitu yang begitu militan, di hari H mobilisasi masanya ke TPS itu, dan itu misalnya tidak terjadi pada partai-partai yang lain. Yang saya maksud sini adalah PKS. Faktor PKS ini penting dibaca karena kan di dalam survei pewawancara kita kan datang ke rumah. Jadi si pemilih ini tidak melakukan apa-apa sebenarnya, dia tinggal di sana, kita datangi, kita tanya. Sementara di hari H mereka harus datang ke TPS. Jadi ada usaha di sana untuk datang ke TPS. Dan pada masa-masa itu, di hari H pemilihan, kalau ada kekuatan politik yang bisa melakukan mobilisasi dengan baik, saya kira itu menjadi penting. Oke, baik, Mas Arya. Ya, kalau kita lihat memang survei ini sejak pemilu presiden pertama di 2014 sampai sekarang itu semua survei yang dilakukan dengan metodologi yang ketat oleh lembaga yang mungkin terpercaya atau kredibel, itu hampir sebagian besar itu mampu memprediksi siapa pemenang pemilu, siapa pemenang pilpres gitu ya. Dan di banyak pilkada-pilkada sejak 2005 itu juga sebagian besar juga mampu memprediksi siapa pemenang. Artinya metodenya sama, alat ukurnya sama, instrumennya sama gitu ya. Kalau berat kita 100 kilo, kalau kita pindah timbangan mungkin berat kita sama juga. Kalau berat kita 105 mungkin timbangannya yang salah. Artinya dengan metode yang sama, pertanyaannya kenapa di banyak tempat survei mampu memprediksi siapa pemenang, tetapi di tempat yang lain tidak mampu memprediksi. Mungkin terjadi anomali ya. Jadi Anomali itu dihitung sebagai anomali aja. Salah satunya mungkin surveinya mungkin tidak salah. Karena metodenya sama, kuesionernya sama, instrumennya sama. Yang mungkin tidak bisa dilihat tadi adalah bagaimana mengukur mobilisasi seperti kata Sediman tadi. Biasanya juga terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kompetisi politiknya yang keras, yang ketat gitu ya. Misalnya di Jakarta atau Surabaya gitu ya. Atau ada mungkin juga adalah ada kecenderungan di mana responden di tempat-tempat yang kompetisinya keras itu ada asosiasi negatif kepada responden tertentu misalnya, sehingga orang ketika ditanya dia relatif tidak jujur. Misalnya itu mungkin dugaan saya seperti itu. Jadi hanya dihitung sebagai anomali. Jadi kira-kira anomali untuk 17 April tetap sama Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, atau seperti apa? Dugaan saya mungkin kalau untuk kita lihat konteks sejak 2004 mungkin relatif tidak terlalu akan terjadi anomali. Tidak akan terlalu terjadi. Karena kalau kita lihat tren sejak
survei dilakukan dalam 3 tahun terakhir, trennya tidak berubah banyak gitu ya. Jokowi di angka 50 sampai mungkin paling kuat 58 gitu ya. Sementara Prabowo di angka 30 sampai 35, tidak terjadi perubahan yang cukup fantastis gitu ya. Oke. Baik, kita sama-sama saksikan nanti angkanya akan seperti apa di 17 April 2019. Tapi terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta kritik kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Liutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.